Setan itu ada dalam badan kita dan tempatnya di sebelah kiri dada kita ini. Disitulah dia berada ruangannya. Dia berjalan sepertinya mengalirnya darah kita, tuan-tuan sekalian. Kalau setan ini tidak mampu menjadikan kita orang kafir, dia goda kita menjadi orang fasik. Tak mampu dia menggoda kita untuk menjadi orang kafir dengan kekuatan kita yang ada, ibadah kita, tak mampu dia. Digodanya kita menjadi orang yang fasik. Orang yang fasik itu adalah orang beriman tapi suka berbuat maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bimu'adati syayatin wal hadar minhu fi kulli waqtin wahid. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul qawiyyul matin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu mursyidul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Amma ba'du. Tuan-tuan para khalifah, para salikin, hadirin dan hadirat sekalian. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada malam hari ini kita kembali bertemu setelah sekian lama kita tidak berjumpa berkumpul di majlis ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari dan seterusnya selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatus sadisatu wassalasun ba'dal mi'atis saniyah minal hikamil ata'iyah. Qala al-imam al-arif billah Ahmad ibn Atha'illah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Maka pada hikmah yang ke-236 dari Al-Hikam Al-Ata'iyah telah berkata pengarang Imam Ahmad ibnu Atha'illah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Kata beliau, "Iza alimta anna syaitana la yawfulu anka fala tawfulu anta amman nasiyatuka biyadih." Apabila engkau mengetahui bahwa syaitan itu tidak pernah lupa daripada engkau, maka engkau jangan lupa daripada Tuhan yang mana engkau itu dalam genggamannya. Nasib kita itu dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah lebih kurang terjemahan hikmah yang ke-236 ini.
Dalam hikmah ini tuan-tuan sekalian disebutkan asyaitan. Syaitan itu adalah ismun li asraril jin. Jadi syaitan itu adalah ismun li asraril jin. Nama bagi jin yang jahat. Jadi syaitan itu bangsanya bangsa jin. Ketuanya iblis. Syaitan ini adalah anak buahnya. Begitulah tuan-tuan sekalian. Mudah memahaminya. Jadi syaitan ini anak buah iblis. Bangsanya jin, tuan-tuan sekalian. Qala ba'du syurahil hikam. Telah berkata sebagian pensyarah hikam. Apa kata mereka? Fa'iza alimta anna syaitan la yaghfulu anka sa'atan. Jadi tuan-tuan sekalian, apabila kita ini sudah mengetahui bahwa syaitan itu tidak pernah lupa, tidak pernah lalai dalam menggoda kita, walau sesaat. 24 jam, non-stop. Syaitan ini, laknatullah, pekerjaannya menjerumuskan kita untuk dibawa bersamanya ke neraka, tuan-tuan sekalian. Jadi bukan 1 jam, 2 jam, 24 jam merayu kita, menggoda kita untuk kita mengerjakan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bisa begitu? Li'anna lahu baitan fi sadrika min jihati shimalik. Karena syaitan itu mempunyai rumah di sebelah kiri dada kita. Di dada kita sebelah kiri. Di situ dia berkantor. Kantornya di situ, rumahnya di situ, ada ruangan yang bersifat maknawi. Setan itu berkantor dia siang dan malam di dada sebelah kiri kita. Li'anna lahu baitan fi sadrik min jihati shimali. Elok situ dia. Siang malam situ dia, ada ruangan tompek, kantornya di situ. Fa'idha ghafalta an zikrillah. Bila engkau lupa mengingat Allah, tak berzikir kita, lupa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, waswasa, maka dia akan menggoda kita. Menggoda kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza zakarta Allah, dan bila engkau ingat kepada Allah dengan zikir-zikirmu dan ibadah-ibadah lainnya, in khanas, dia mundur, tuan-tuan sekalian. Artinya, dia berhenti menggoda kita di waktu hati kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak berzikir kita, datang dia. Datang artinya dia goda kita. Dikisahkan bahwa Nabi Isa alaihissalam pernah bermohon meminta kepada Allah. Ayyuriyahu mawadhi'a syaitan min bani Adam. Nabi Isa alaihissalam pernah meminta kepada Allah untuk diperlihatkan kepada beliau di mana tompek syaitan itu di dalam badan tubuh manusia itu, Bani Adam. Dan tadi sudah disebutkan. Fa'arahu dzalika. Permohonan itu dikabulkan Allah dan Allah perlihatkan kepadanya. Sodap jadi nabi ya. Minta ditengokkan setan, ditunjukkan setan kepada beliau. Setelah diperlihatkan fa'idza ra'suhu mislu ra'sil hayyah. Wadi'u ra'sihi ala qalbih. Fa'idza dzakara Allah khanas. Wa idza lam yadhkurhu wada'a ra'sahu ala habbati qalbi. Jadi Nabi Isa diperlihatkan Allah syaitan itu dalam tubuh manusia itu. Rupanya macam mana? Dikatakan fa idza ra'suhu mislu ra'sil hayyah. Kepalanya itu seperti kepala ular. Wadi'u ra'sihi ala qalbi.
Dia meletakkan kepalanya itu di atas hati kita. Fa idza dzakarallah khanas, bila hati ini ingat pada Allah, setan itu mundur. Wa idza lam yadhkurhu, bila hati kita tidak mengingat, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa kepada Allah, wada'a ra'sahu ala habbati qalbih, dia letakkan kepalanya di atas hati manusia itu. Sodapnya ya. Ini contoh hati yang bersifat maknawi, letakkan kepalanya itu di atas hati kita. Sodapnya begitu kau jadi bisi ke apa ke hati kita tuh. Iko kalau contohkan hati, tuan-tuan, ada letakkan kepala dari hati-hati kita kok. Tinggal membisikkan aja dia di hati kita tuh. Kapan dia mau. Dan terus menerus. Fa iza alimta dzalika fala tawful anta amman nasiyatu wa nasiyatuhu biyadihi wa huwal haqqu ta'ala. Bila mana engkau sudah mengetahui yang demikian, bahwa syaitan itu kita tahu tidak pernah lupa lalai dalam menggoda kita, dan kita dan syaitan itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita dan syaitan ini, tuan-tuan, dalam genggaman Allah, dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau kita menjaga syaitan supaya dia tidak menggoda kita, habis waktu kita. Diri kita pun tak terurus, tuan-tuan sekalian. Dia tak tidur, kita tidur. Itu kita nak menjaga syaitan, takkan mampu kita. Mustahil kita menjaga syaitan itu supaya dia tidak menggoda kita. Mustahil. Tak mampu kita. Oleh karena itu, cara yang terbaik adalah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar syaitan itu tidak menggoda kita. Hendak kita lawan dia, tak bisa, tuan-tuan sekalian. Maka para ulama mencontohkan seperti orang atau penggembala kambing. Dan dekat kambing itu, dekat gembalaan itu ada serigala-serigala yang senantiasa akan menerkam kambing-kambing itu. Kalau si penggembala kambing itu menjaga serigala, dijaganya serigala itu untuk tidak mengusik kambing, kambing tidak terurus, tuan-tuan sekalian. Tak terus kambing itu. Jadi cara yang terbaik itu, kata mereka, memohon berdoa kepada Allah agar Allah hindarkan kambing itu dari gangguan-gangguan serigala itu. Dalam sembahyang, kita sembahyang maghrib tadi. Kalau kita mencoba ingin mengurus setan, hendak kita urus dia, supaya dia jangan mengganggu kita dalam sembahyang kita, tuan-tuan sekalian, maka tidak terpikir lagi akan hakikat sembahyang kita tegakkan itu. Tak mampu kita. Maka kita dianjurkan membaca ayat-ayat, contohnya doa, Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzu ayyahdurun, supaya dia dengan hadir dia. Karena kalau kita menjaga dia, kita pun tak terurus, tuan-tuan sekalian. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, iltaqa syaitanul mu'mini wa syaitanul kafiri. Fa idza syaitanul kafiri saminun dahinun kas. Wa idza syaitanul mu'min mahzulun ash'ath ar. Faqala syaitanul kafir li syaitanul mu'min ma laka. Qala ana ma'a rajulin idza akala samallah fa'adhallu ja'i'ah. Wa idza syariba samallah fa'adhallu 'atsyanah. Wa idza iddahana samallah fa'adhallu ash'ath. Wa idza labisa samallah fa'adhallu 'ariyah. Faqala syaitanul kafir walakinni ma'a rajulin lam yaf'al dzalika. Lam yaf'al syai'an mimma dzakarta
fa ana usyarikuhu fi ta'amihi wa syarabihi. Ini tuan-tuan sekalian perkataan Abu Hurairah, salah seorang sahabat terbaik Rasulullah SAW. Berjumpa syaitan orang yang beriman, kata beliau, dengan syaitan yang orang yang kafir. Berjumpa. Jadi, kata beliau, berjumpa syaitannya orang beriman dan syaitannya orang kafir. Syaitan yang orang kafir itu gomok, sehat walafiat, rapi, rambutnya berminyak pakai tancung. Sedangkan setan yang ada di badan orang beriman itu, ya, setan yang ada pada orang kafir itu sehat walafiat, gemuk, rapi, bukan main necis. Sedangkan setan yang ada di tubuh orang beriman itu, tuan-tuan sekalian, usang rambutnya, tak berminyak. Jadi berbeda dia. Setan orang kafir itu elok upanya. Oh, sebaknya itu bukan main lagi dah. Sebaknya rapi, wangi rambut kau, berminyak. Sedangkan setan orang beriman nih tak berminyak, kusam. Maka berkatalah setan orang kafir itu kepada setan orang beriman, mengapa kau? Manakah engkau ini, kenapa begitu? Urus tak bertuan-tuan kau. Kenapa kau begini? Apa jawaban setan orang beriman? Qala ana ma'a rajulin, aku bersama seseorang, idza akala, bila dia makan samallah, dia menyebut nama Allah, bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia begitu, aku tak ikut makan. Lapar tuh. Fa'adhallu ja'ian, aku lapar. Tak bisa aku begitu. Wa idza syariba, apabila orang beriman ini, kata syaitan tadi, minum, samallah, dia menyebut nama Allah dengan bismillahirrahmanirrahim sebelum minum, fa'adhallu adsya'an, aku pun haus. Wa idza iddahana samallah, puan dulu ada jengwang minyak ambu ibunya. Tuan-tuan sekalian, apabila dia pakai minyak rambut atau menyisir, dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, aku pun tak ikut. Bagi kalau puan bodoh. Fa'adhallu ash'as. Wa idza labisa, dan apabila ia berpakaian samallah, dia pun mengucap nama Allah dengan bismillahirrahmanirrahim, fa'adhallu 'ariyan, aku telanjang, tak berpakaian aku. Faqala syaitanul kafir, maka berkata syaitannya orang kafir yang ada di badan orang kafir itu, walakinni ma'a rajulin, akan tetapi aku bersama orang, lam yaf'al dzalik, dia tidak begitu. Makan tidak bismillah, minum tidak bismillah, apa yang dia makan, aku makan. Menyanggup, gomok. Apa yang diminum, aku minum. Apabila dia berminyak rambutnya, aku pun ikut. Bila dia berpakaian tidak mengucapkan bismillah, aku pun ikut. Fa'ana usyarikuhu fi ta'amihi wa syarabi, aku ikut berserikat dengan makanan minumannya, tuan-tuan sekalian. Jadi begitulah tuan-tuan sekalian. Jadi perbedaannya itu. Mohon maafnya, dan apabila seorang suami dan istrinya ingin berhubungan, mereka tidak berdoa Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Itu kalau suami istri sebelum melakukan itu berdoa, syaitan itu tidak bisa memandang mereka. Akan tetapi bila suami istri tidak berdoa, jangankan tidak memandang, ikut ya situ dia. Oh, sodap depannya. Ini hati-hati, yang belum hafalkan doa itu.
Begitu tuan-tuan sekalian Rasulullah mengajarkan kepada kita. Ikut di situ dia, bukan hanya memandang, ikut dia. Nah, jadi tuan-tuan sekalian, itulah pengajaran kepada kita semua. Fa idza ishtaghalta billah, bila engkau sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan zikir-zikirmu, raddahu alaika, Allah tolak syaitan itu atas engkau. Wa kafaka amrah, Allah cukupkan engkau perkaranya, tuan-tuan sekalian. Qala ta'ala inna kaida syaitan kana dha'ifa. Bahwa tipu daya syaitan itu adalah lemah. Tipu daya syaitan itu adalah lemah. Jadi kalau kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, syaitan akan mundur. Syaitan tidak akan menggoda, mengganggu kita, tuan-tuan sekalian. Oleh karena itu Rasulullah mengajarkan kepada kita dengan banyak doa. Banyak sekali doa-doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Masuk masjid, keluar masjid, masuk WC, keluar WC, semuanya ada doanya. Hendak masuk WC contohnya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthil khaba'is. Supaya kita tidak diganggu oleh setan. Aku berlindung pada engkau ya Allah daripada al-khubus, setan laki-laki, wal khaba'is, setan perempuan. Jadi setan ini dia bermacam-macam juga. Ada yang laki, ada perempuan, ada tua, ada yang muda, tuan-tuan sekalian. Jadi supaya kita selamat, maka dalam keadaan apapun, maka kita disuruh untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, bila mana kita ingin keluar misal dari rumah kita untuk bepergian, kata beliau, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Itu doanya. Kalau kita ingin bepergian, doanya bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Tanah anhu syaitan. Jadi kalau kita baca ini, tuan-tuan sekalian, dikatakan syaitan itu tidak akan mengiringi perjalanan kita. Wa qala ba'dhum, dan berkata sebagian ulama, asyaitanu 'abdun musallatun 'alal insan. Syaitan itu adalah hamba yang dikuasakan atas manusia. Jadi tuan-tuan sekalian, tadi kita sudah sampaikan, syaitan itu ada dalam badan kita dan tempatnya di sebelah kiri dada kita ini. Disitulah dia berada ruangannya. Dia berjalan sepertinya mengalirnya darah kita, tuan-tuan sekalian. Kalau syaitan ini tidak mampu menjadikan kita orang kafir, dia goda kita menjadi orang fasik. Tak mampu dia menggoda kita untuk menjadi orang kafir dengan kekuatan kita yang ada, ibadah kita, tak mampu dia. Digodanya kita menjadi orang yang fasik. Orang yang fasik itu adalah orang beriman tapi suka berbuat maksiat. Dan cara-cara setan itu banyak sekali bentuknya. Dan dulu pernah kita kisahkan. Ini hati-hati. Dalam kita bertobat ini juga, bertobat ini bukan hanya untuk orang-orang yang di pasar-pasar. Kita pun perlu bertobat. Maka Rasulullah istighfar pada Allah Subhanahu wa ta'ala setiap hari, tuan-tuan sekalian. Kalau ada syaribul khamar, kalau ada orang peminum arak, atau dia berjudi, setelah sekian lama Allah berikan hidayah kepadanya, dia bertobat, dia tinggalkan perbuatan tercela itu, setan ini akan merubah taktiknya. Kalau dulu setan mudah menggodanya, minumlah, lezat rasanya, diminumnya. Digodanya orang itu, berjudilah engkau, enak itu, bagus, dia pun berjudi, mudah dia menggoda orang. Tapi siapa sangka hidayah Allah turun kepada orang yang berdosa tadi. Pada awalnya dia minum, dia berjudi, dia taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Berhenti minum, berhenti berjudi.
Dan pada akhirnya, setan tidak mampu lagi untuk menggoda dia seperti pada awalnya. Maka taktik setan ini beda lagi tuan-tuan sekalian. Setelah fulan ini dia bertobat dengan taubatun nasuha, dia sembahyang, dia puasa, dan dia mengerjakan hal-hal ibadah-ibadah lainnya menjadi hamba yang saleh. Datang setan tuh lagi, dia goda orang tadi. Digodanya bukan menyuruh untuk berbuat maksiat lagi, kenapa? Tak mampan. Tapi dengan apa? Dibisikkannya ke telinganya. Setelah ku perhatikan engkau ini memang orang yang saleh. Wadi nampaknya engkau. Ini kita tuan, hati-hati. Kita sembahyang berjamaah. Tidak pernah absen kita. Terkadang kita baca Quran, kita puasa dan lain-lainnya. Dibisikkan setan ke telinga kita. Alim betul engkau nih. Engkau sudah cukup syarat untuk menjadi wali. Kalau kita setuju dengan bisikan setan itu sesungguhnya kita sudah masuk ke lubang yang lebih dalam lubang itu dibandingkan kita minum arak dulu itu. Tuan-tuan, dosa kita minum arak itu memang dosa. Tapi kedalamannya tidaklah sedalam orang yang setuju dengan bisikan setan. Engkau ini adalah orang yang soleh. Setuju dia. Dia akui bahwa diri dia adalah orang yang soleh. Ini bahaya. Ya, setuju dengan bisikan itu adalah sangat bahaya. Hati-hati kita. Mengaku diri kita adalah orang yang baik. Oleh karena itu, tuan-tuan sekalian, dalam beberapa ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyuruh kita agar berlindung dari gangguan-gangguan setan. Ya, dari bisikan-bisikan. Bisikan ada yang baik, ada yang tidak baik, tuan-tuan sekalian. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali menyuruh kita mengajarkan dalam kitab Minhajul Abidin itu. Ada cara-caranya diajarkan oleh beliau dan kita tidak akan jelaskan sepenuhnya di sini. Bahwa ada bisikan yang tidak baik, ada bisikan yang baik. Macam mana cara kita membedakan yang mana yang baik, mana yang buruk. Yang baik tentu dari Allah dan malaikat, yang tidak baik dari syaitan dan hawa nafsu kita. Setidak-tidaknya tuan-tuan sekalian, kalau ada bisikan-bisikan atau mungkin dalam mimpi-mimpi kita itu, satu yang paling utama, tengok dari segi syariatnya. Syariatnya. Kalau dia bertentangan antara syariat dan hakikat, ini dong elok-elok. Bertentangan mimpi kita. Mimpi itu hakikat. Ya, syariat dan hakikat itu dia tidak boleh dipisahkan. Tempatnya saja berbeda. Syariat di luar yang zahir, hakikat itu di dalam, tuan-tuan sekalian. Dia tidak boleh dia berpisah. Satu dia. Syariat tempatnya di luar, hakikat tempatnya di dalam. Kalau ada pertembungan perbedaan antara syariat dan hakikat, tinggalkan hakikat tuh. Ambil syariat. Kenapa begitu tuan? Karena tidak ada jaminan pada hakikat itu dari Allah dan Rasulullah. Tapi Allah dan Rasulullah menjamin syariat itu. Peganglah syariat. Tak boleh tidak. Kadang-kadang banyak orang mimpi. Mimpi 3 malam berturut-turut. Oh, hebat. Ya. Karena menginginkan sesuatu, dibuat-buatnya mimpi. Tahayul tak tidak? Kalau mimpi itu juga tuan-tuan sekalian, suka nafsu kita, oh tinggalkan. Karena biasanya disukai oleh nafsu itu tak betul nih. Bahkan dikatakan ibadah kalau kita melawan hawa nafsu, yang disukai nafsu. Maka dalam kitab Minhajul Abidin itu dijelaskan secara panjang dan lebar oleh Imam Ghazali tentang jenis-jenis bisikan-bisikan dan macam mana cara membedakannya. Mana yang baik, mana yang buruk itu. Makanya kita dalam tarikat ini ada pengkhabaran. Tak boleh tidak mesti dikhabarkan. Dikhabarkan. Karena kita tak tahu.
datang itu baik atau tidak. Tapi ketika ditanya kepada kita apa acuannya, ukurannya, atau dasarnya adalah syariat. Kalau bertentangan dia dengan syariat, ditolak lah itu. Ya. Kalau syariat memandang itu baik, ada masalah tuan-tuan sekalian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minkum min ahadin illa waqad ukila bihi qarinuhu minasyaitan." Ini kata Rasulullah, sabda Rasulullah. Tidak ada daripada kalian seorang hamba melainkan sungguh diwakilkan dengannya temannya daripada syaitan. Jadi setiap dari kita ini ada syaitan. Qalu wa anta ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, lalu bagaimana engkau ya Rasulullah? Apakah engkau ada juga syaitannya? Qala na'am. Ya, aku pun ada syaitan. Walakin Allah a'anani alai fa aslam. Tetapi Allah menolong aku atas syaitan itu, maka syaitan itu masuk Islam, tuan-tuan sekalian. Rasulullah pun ada syaitannya, tapi syaitan Rasulullah masuk Islam, sedangkan syaitan kita tidak, tuan-tuan sekalian. Sehingga bisikan-bisikannya mengarah kepada maksiat. Wa muqtada dzalika, dan tuntutan yang demikian, alla yujada minhu ghaflatun wala fatratun anit tazyin wal irwa wal idlal. Maka tidak didapati dari syaitan itu lupa. Jadi syaitan yang ada pada kita ini, alla yujad minhu ghaflatun, tidak didapati dari syaitan itu lupa. Kemudian lemah, lalai daripada menghiasi kita, tuan-tuan sekalian, menggoda kita dan menyesatkan kita ke arah yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Qila li ba'dihim, ditanyakan, ayanamu syaitan. Ada satu pertanyaan ditanyakan kepada mereka, ayanamu syaitan, adakah syaitan itu tidur, tuan-tuan sekalian? Maka berkata sebagian ulama, faqala ba'duhum, law nama lawajadna rohah. Jikalau syaitan itu bisa tidur, niscaya kita lapang. Artinya tak tidur nih. Itu kita nak mengurus setan yang tak tidur. Walaupun dia tak tidur, idza zakarta Allah, bila engkau zikir pada Allah, dia mundur. Dhaif, dia lemah pada hal ini, tuan-tuan sekalian. Wa fil khabari dzukira 'indan nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, rajulun yanamu kullal lail hatta yusbih. Faqala dzalika rajulun bala syaitan fi udhuni. Ini sabda Rasulullah. Disebutkan di sisi beliau, laki-laki yang tidur sepanjang malam sampai subuh. Kata orang, ya Rasulullah, laki-laki itu tidur sepanjang malam sampai subuh, tidak bangun-bangun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata, bersabda, dzalika rajulun bala syaitan fi udhuni. Laki-laki itu dikencingi syaitan di telinganya. Jadi tuan-tuan sekalian, maksudnya kalau ada orang tidur sampai subuh tak bangkit dia, itu telinga dan kencing setan. Begitulah. Ya, begitu pengertian hadis. Tengok-tengoklah kawan-kawan kita tuh. Tidur dia tak jam 9, 10 sampai subuh, atau tak bangkit subuh, osah udah apa telinga dikoncing setan. Patutlah orang tua dulu bangkit-bangkit setan lah koncing itu. Tengok tuan-tuan sekalian.
Terkadang dalam mimpi-mimpi kita itu juga tidur bermimpi. Itu gangguan-gangguan setan terpikir kita. Berapa banyak orang datang ke Besilam ini. Hajatnya bukan hal apa dah. Datang nak bertanya mimpi aja. Banyak tuan-tuan. Bukan satu dua orang. Lotih. Macam tak ada kerja lain datang tanya mimpi. Bahkan ada orang bermimpi mendapatkan harta karun. Dan disebutkan harta itu berminggu-minggu menjaga tempat itu. Tak ada. Habislah waktu kita, pikiran kita diganggu oleh syaitan laknatullah. Jadi supaya tuan-tuan tahu, yang datang ke Besilam ini banyak juga yang mengadu hal mimpi-mimpinya. Wah, aneh-aneh tuan-tuan sekalian. Tapi kita jawab, tetap kita jawab melalui syariat. Kita kan bukan macam Nabi Yusuf pula. Nabi Yusuf, beliau ditanya mimpi, beliau jawab, tuan-tuan sekalian. Haqiq ubudiyatak lillahi ta'ala. Wa tawakkal alaih. Waftakir ilaih fi ahwalik. Wasta'idh billahi min syarri syaitan. Takhlus min syarrihi wa sultanati. Wa tanju min ghailati. Qala ta'ala, innahu laysa lahu sultan ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Maka mantapkanlah fahaqqiq ubudiyatak. Mantapkanlah kehambaan engkau kepada Allah. Begitulah kira-kira kita menerjemahkan. Haqqiq ubudiyatak lillahi ta'ala, maka mantapkanlah kehambaan engkau kepada Allah. Benar-benarlah engkau menjadi hamba Allah, tuan-tuan sekalian. Serahkanlah pengaturan diri engkau kepada Allah. Berhajatlah engkau kepada Allah pada tiap-tiap keadaan engkau. Wasta'iz billah, berlindunglah engkau dari Allah, dari kejahatan syaitan. Niscaya engkau selamat dari kejahatan dan kekuasaannya syaitan tadi. Dan engkau selamat dari tipu daya syaitan itu. Jadi tuan-tuan sekalian, menghadapi syaitan ini tidak ada jalan lain melainkan minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah yang bisa melindungi kita dari tipu daya syaitan. Yang terakhir, tuan-tuan sekalian, sebelum kita menamatkan hikmah yang ke-236 ini, bahwa syaitan ini yang ada di sebelah kiri dada kita senantiasa menggoda kita. Kapanpun, siapapun orangnya, tuan-tuan sekalian. Bahkan tak terkecuali sahabat-sahabat Nabi. Jangankan kita, sahabat-sahabat Nabi pun digoda oleh syaitan dengan cara-cara tertentu. Maka dikisahkan Abdullah bin Umi Maktum dalam kisah yang mirip dengan kisah yang lain, tuan-tuan sekalian. Dalam satu syarahan Nabi SAW, dalam ceramah Nabi, berkatalah Nabi, bila terdengar azan, maka bergegaslah ke masjid. Bertanya Abdullah bin Maktum, seorang yang buta, "Ya Rasulullah, macam mana keadaan aku ini? Adakah diwajibkan juga kepada aku?" Rasulullah menjawab, berkata, "Adakah engkau mendengar azan itu?" Abdullah bin Maktum menjawab, "Ya, aku mendengar." Merangkak pun engkau mesti ke masjid. Jadi Abdullah bin Maktum ini buta. Maka begitu mendengar Rasulullah, beliau dalam keadaan buta itu ke masjid. Maka pada suatu subuh berangkatlah beliau ke masjid. Dalam perjalanan tersandunglah kaki beliau dan berdarah. Dan beliau tetap meneruskan perjalanan ke masjid itu untuk sembahyang subuh. Dan ada kisah yang lain hampir mirip seperti ini juga. Tapi kita kisahkan kisah ini. Dalam perjalanan menuju masjid, tersandung kaki beliau berdarah, tapi beliau tidak berhenti, terus ke masjid. Esok paginya, beliau berjumpa dengan seorang pemuda. Pemuda inilah menuntun beliau, menolong beliau ke masjid sampai selamat. Tidak tersandung, tidak terjatuh lagi.
Begitulah seterusnya. Sehingga pada suatu saat, hari, beliau ingin berikan hadiah kepada pemuda tadi yang telah menolongnya untuk sampai ke masjid. Pemuda tadi tidak mau menerima hadiah dari Abdullah bin Maktum. Tidak mau. Kenapa? Jujurlah engkau. Barulah dia mengaku dia adalah iblis. Ditolongnya Abdullah bin Maktum. Kenapa engkau tolong aku kalau begitu? Waktu kejadian pertama ketika engkau tersandung jatuh, engkau terus ke masjid, sebagian dosamu diampuni oleh Allah. Aku takut kalau esok engkau terjatuh lagi, dosamu yang lain diampuni Allah, rugi aku. Oleh karena itu, ku tolong engkau ini. Begitulah cara iblis laknatullah ini, tuan-tuan sekalian. Dengan cara-cara apapun, dia akan tetap menggoda kita. Oleh karena itu, senantiasa kita memohon kepada Allah, meminta perlindungan Allah dari godaan iblis laknatullah yang anak buahnya tadi adalah syaitan itu, tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan kita dari mara bahaya, dari gangguan syaitan laknatullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqan ba'da tafarruqan ma'suma. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.